Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kau beri kami kesehatan. Alhamdulillah segala dosa-dosa kami Tuhan. Ya Tuhan sebentar lagi mau ibadah, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu Yesus Kristus syukur haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus,
Luar biasa. Sebelum kita masuk ruang tengah, mari kita nyanyikan biar kita jadi kehendakmu. Buka kitabmu
Amin. Shalom. Mari kita belajar sama-sama. Hari ini yang saya bawa tema ialah mengampuni. Mari kita buka di Alkitab kita. Lukas 6. Lukas 6. Lukas 6 27 sampai 36. Ini kita baca secara pergantian. Ya, ayat pertama baru yang ganti. Di sini namanya kasihilah musuhmu, tapi saya buat itu memang mengampuni. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menambah ilmu yang satu, berikanlah juga kepadanya ilmu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil upahmu, ia juga yang mengambilmu. Berilah kepada orang yang mengampuni kepadamu, dan janganlah engkau bagi kepada orang yang mengampuni. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa selalu mengasihi orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. dan jikalau kamu menjanjikan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang berdosa pun mengingatkan kepada orang berdosa, supaya mereka beriman kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan menjadikan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Hendaklah kamu rendah hati, sama seperti Bapamu yang ada dalam rendah hati. Ini bicara tentang mengampuni. Apakah kita sudah saling mengampuni di antara keluarga, anak, saudara, sahabat dan musuh-musuh kita? Mengampuni adalah sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan. Bagi setiap orang, banyaknya pecahan di antara setiap hubungan seorang dengan keluarga, anak saudara, sahabat itu semua berawal dari tidak bisa mengampuni. Maka dari itu firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, sangat susah, tetapi di dalam Tuhan Yesus semua bisa. Maka dari itu berdamailah dengan hatimu, maka ketenangan akan engkau peroleh. Amin. Amin. Pokoknya berdamailah dengan hatimu dan apabila siapa itu yang menjadi musuh dalam hatimu. Ini kita boleh sering Bapak. Ya, shalom. Shalom. Kita sama-sama belajar, amin. Amin. Kamera dulu ya berganti sedikit. Mana nih bro? Kamera aja lah. Ya, di sini saya tambahkan saudara masalah mengampuni. Tadi kalau kita baca ayat
27 ini saudara, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ya, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Gampang enggak? Enggak. Tapi saudara, yang diajarkan di sini kita harus berbeda dengan yang lain. Nanti ada ayat seterusnya. Ya. Tapi ini dikatakan bila kita mendengarkan Tuhan. Tadi dikatakan di situ kan, yang mendengarkan aku, tetapi kamu yang mendengarkan aku. Ya, kasihilah musuhmu. Yang mendengarkan. Berarti kalau kita belum bisa mengasihi musuh kita, artinya orang-orang yang membenci kita. Saya yakin jangan ada yang menganggap yang satu sama lain musuh. Amin. Ya. Karena kita sudah pernah sepakat, anggaplah semua orang saudaramu. Amin. Ya. Tetapi bila pun ada orang yang membencimu, ya, sudahkah kita berdoa untuknya? Ya. Ayo kita doakan aja lah. Amin. Nah, itulah artinya saudara, kita orang-orang yang dikatakan dia dalam Alkitab, orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Ya, jelas sekali tadi dikatakan di situ. Perkata kita simak ya. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Ketika orang-orang yang membenci kita, ya, orang-orang yang membenci kita dalam kesusahan, bantu dia. Amin. Ya, bantu. Dia lagi ada masalahnya, doakan. Ya, kemarin kita sudah bahas saudara tentang pembalasan. Pembalasan bukan urusan kita. Ya, engkau disakiti orang, adukan semua saudara Tuhan, tapi jangan rancangkan kecelakaan baginya. Ya, itu urusan dia sama Tuhan. Amin. Ya, urusan dia dengan Tuhan. Lalu karena di ayat 28 berkata demikian. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Berdoa sama dia. Bapa, Tuhan Yesus Allah yang baik, sentuh hatinya. Ya, supaya dia yang membenci aku bisa mengasihi aku oleh sebab namamu. Amin. Dan ketika kita berbuat seperti itu saudara, kita beda dengan yang lainnya. Ya. Dan dikatakan lagi ayat 29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Ya. Kalau ditampar pipi kanan, tetap gas. Amin. Ya. Jimat, gas lah, apa lagi ya? Engkau bukan pohon pisang. Amin. Kalau ditampar pipi kiri, kasihkan langsung kanan. Kalau bisa langsung double, tutup. Nah. Amin. Itu. Enak kali itu tumbuh-tumbuhin. Mainlah dulu, kalah menang belakangan. Ya. Tapi artinya bukan itu yang mau kita bahas, saudara. Yang mau kita bahas artinya di sini, saya pernah tanya hal ini kepada Bapak Gembala. Jadi Pak, kalau ada yang pukul aku, ditamparnya pipi kiriku, tetap kasihkan kanan langsung katanya. Tumbukkan dia langsung katanya. Jangan diam aja. Gas. Jadi itu kita kayak mana artinya? Itu gak ada hubungannya ke situ saudara. Ketika artinya di situ, ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, ya kan? Biarkan, balas dengan yang baik. Amin. Ya, balas dengan yang baik. Ayat penguatannya, baca lagi selanjutnya. Kalau kita nggak mengerti satu ayat, kita harus baca satu perikop. Nah, keterusannya supaya kita tidak salah mengartikan. Amin. Ya. Ayat selanjutnya apa dikatakan saudara? Berilah kepada apa ini? Ayat 31, dan sebagaimana kamu ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang benar juga pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kita harus berbeda dengan yang lain. Orang berbuat jahat sama kita, ya ampuni. Tadi ditampar kita, disakiti hati kita, tetap balas. Dengan apa? Bukan dengan tamparan, dengan kasih. Masih juga kita dibencinya, masih juga kita ngomong-ngomonginya, masih juga kita kesal dia sama kita, tuh balas lagi dengan kebaikan.
sampai kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Amin. Ya, saudara, ayat 33 juga dikatakan demikian, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun demikian. Ya. Kita nih jangan sama dengan yang dulu dan yang sekarang. Ataupun lagu itu jangan kita pakai dalam hidup kita. Lagu dunia itu jangan kita pakai dalam hidup kita. Lagu dunia yang berkata, aku masih seperti yang dulu. Tapi kita rombak lagu itu. Sedikit demi sedikit aku berubah. Amin. Oke, gagal. Coba lagi. Belum bisa kuampuni. Wah, masih geram hati aku. Ya. Kalau bisa berdamai sebelum matahari terbenam. Amin. Ya. Oh, ini udah nggak cocok sama aku, asik bermasalah terus, asik ini terus. Ya udah, jangan kau uji dirimu. Engkau jauhkanlah dulu. Berdoa, tapi bukan berarti kau menjauhkan dia. Berdoa. Artinya saudara, sama halnya kita nih masih baru-baru berhenti tentang hal on lah dulu, on makan ini. Baru-baru kita berhenti makan ini. Ya jangan kau pergi ke diskotik terus. Enak kali nanti kalau lihat orang lagi geleng-geleng bum 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 bum, ya. Jangan langsung kau uji dirimu. Amin. Ya. Nah, mahalnya saudara, kalau kita ada berselisih paham, udah asik kayaknya nih bermasalah. Kalau saya pribadi ya, bermasalah sama seseorang ini kayaknya bermasalah aja aku sama anak ini, contohnya kayak gitu kan. Udah, bukan kita membenci dia, jauhkan dulu. Dengan doa dulu. Dengan doa dulu kita apakan. Nanti kalau kita pepek terus ada. Amin. Ya. Bukan kita membenci, bukan. Oh, sama halnya juga artinya saudara, kita masih gagal di mengampuni, ya kan? Ya, masih gagal mengampuni. Udah, bereskan dulu hati kita. Siapa tahu kesalahan dari kita. Kita introspeksi dulu diri kita. Ya. Siapa tahu dia yang benar, kita yang salah. Ya kan? Itu saudara, yang saya tambahkan, yang pertama tadi yang saya tulis di sini poinnya ada 3 poin. Yang pertama, apakah kita sama dengan yang lain? Apakah kita sama dengan dunia ini? Kalau tadi saudara dunia ini, ya orang buat baik sama dia, ya udah biasa aja tuh orang buat baik, dibalas dengan kebaikan. Orang Kristen bukan hanya kayak gitu, bukan baik kepada orang yang berbuat baik, tetapi orang yang berbuat jahat pun kepada dia tetap dikasihinya, tetap dipikirkannya. Amin. Sekalipun kita berbuat baik lalu ditanggapi dengan tidak baik, tetap dikasihi. Amin. Itulah orang Kristen. Enak jadi orang Kristen, ya. Enak aja kalau kita nikmati semua proses itu. Amin. Enak aja. Ya. Tapi melakukannya susah. Itulah proses kita. Ya, proses kita beda-beda. Amin. Enggak usah bilang kali hidupmu apa segala macam, ya. Nikmatilah hidupmu pula. Kita nikmati hidup ini. Ya, jangan sampai udahlah sekali kita hidup enggak bisa ulang lagi, CS. Ya. Enggak bisa reinkarnasi lagi, ulang. Ya. Udahlah sekali hidup ini, pahit pula hidup ini kan, amang nasibnya. Ya. Harus bahagia kita, amin. Ya. Dan yang terutama kita harus bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kasih musuh, mengampuni, bereskan hati kita. Kalau masih ada yang mendosak di hati ini, apa bahasa Indonesia mendosak, mengganjal di hati ini, ya mana kamu bahagia? Ya. Udah, terserah orang benci sama kau, lantak kau bukan benci sama dia. Kalau kau benci sama seseorang, saudara, belum mengampuni kau, nggak bisa kau senang hatimu. Bohong itu. Bohong itu. Harus beres dulu hati ini. Ya kan? Orang benci sama kita, lantak kau, nanti ku kasih kau, itu baru senang hatimu. Nggak ada yang mau kau pikir-pikir lagi di dalam pikiranmu ini, kan? Nggak ada ruang untuk membenci orang lagi. Ya, tapi mengasihi, sekalipun dibenci, mengasihi. Amin.
Nah, itu harus perbedaan kita. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ya kan? Nah, artinya orang buat jahat sama kita, balas dengan baik sampai kalah kejahatan. Sampai kalah, lantaklah situ. Memang bodoh kali kau, yang ini kau situ. Memang udah cemen kau, udah ini kau, lantak. Aku keren di dalam Tuhan, amin. Ya, saya bangga saudara lihat saudara kita Palen, ya sekalipun dia lagi tak ada di sini, bangga dia. Sekarang kebanggaan dia udah lain. Ya, ketika saya Tony bercerita di sini, ya, dia menceritakan iman dia bahwa dia menang di dalam dosa itu, ya, jadi pemenang dia. Dia bercerita sama saya, saya bangga juga saya lihat dia. Aku barani, kata dia, pegang sabu aku semalam, pegang sabu udah dikasih sama aku nih, tapi balikkan, kata dia. Kubalikkan, aku harus menang, kupatahkan dalam nama Tuhan Yesus kan. Dibilang dia kayak gitu katanya. Wih, main kali kawan. Ya, merasa bangga aku, merasa keren aku kata. Itulah kebanggaan sekarang. Ketika kita kalahkan dosa-dosa itu, itu yang kebanggaan kita sekarang. Amin. Ya, saya bangga lihat dia. Ya walaupun untuk proses, walaupun ada yang bilang sama kita, ya akal-akalan dia ajanya itu. Ya, tapi kan kesaksian dia memberkati kita. Amin. Masalah dia mau balik lagi ke dalam dosa, itu kan urusan dia. Urusan kita ya mengingatkan. Iya kan? Pun gagal dia, gagal lagi contohnya, ingatkan. Itulah tanda mengasihi. Itu modus-modus dia aja. Ada aja orang yang bilang kayak gitu contohnya, ya kan? Ya. Yang penting saya melihat loh kesaksian dia dan perjuangan dia, ya, walaupun jadi pening aku sebentar dia nanti datang ke sini bentar balik lagi, sebentar datang lagi, balik lagi, ya, karena kami bercerita sedikit curhat ya kawan-kawan ya tentang saudara kita yang semakin hari semakin luar biasa itu, ya. Jangan kau dulu bergaul sama orang-orang itu. Kalau kau memang mau berhenti, jangan dulu kau bergaul sama mereka, bukan berarti kau benci sama mereka. Amin. Kalau terus kau liatin terus aku pun kurasa tergoda aku, ya kan? Asik depan mata awak terus kan? Kapan awak tak jatuh? Enggak usah kau uji-uji diri, ya. Sama kayak kesaksian kawan saya kemarin, saudara kita si Mang kakak, ya kan? Abang katanya, wah lihat terus, wah tahan ya, susah, tapi bila saya lihat terus saya pun mau tak itu gampang katanya. Ya iyalah memang. Ya kan? Engkau lihat barang itu terus. Ada duit jatuh kau lihat di situ, asik berjatuhan duit orang itu, naik motor orang itu bertebaran duit di situ. Enggak kau ambil itu, memang bongak kau. Ambillah pula. Ya, yang mau saya katakan saudara, jaga diri kita dulu. Ayo berproses dulu untuk menyenangkan hati kita ini, ya. Berproseslah dulu kita kawan. Mungkin tadi kan tentang mengampuni. Kenapa saya bawakan ke situ? Semua manusia punya proses. Ya, masih geram kau coba lagi mengampuni. Masih geram kau coba lagi mengampuni. Sama proses kita juga. Ada juga, semua orang pasti pernah mencoba hal demikian. Sakit kali dibuat adil. Benci kali aku lihat dia itu. Introspeksi diri. Kenapa kau benci sama dia? Firman Tuhan berkata kita ini bukan untuk membenci, tetapi untuk mengasihi. Amin. Ya. Membenci itu bukan tugasmu. Tugas kita mengasihi. Dan tadi dikatakan di situ kalau ada orang yang membencimu, kasihi mereka. Ya. Bukan orang yang kau benci, bukan. Tugas kita mengasihi, bukan membenci. Amin. Sebab itu senangkanlah hatimu. Itu poin yang pertama. Senangkanlah hatimu dengan bereskan hati kita. Mengampuni. Bohong katanya saudara kalau dalam hatimu masih ada dendam, masih ada ini segala macam yang mengganjal, engkau bisa senang. Enggak ada itu. Senang sementara. Di situ kau teringat masalah itu, udah timbul lagi itu. Mengampuni, betul-betul bereskan dia masalah itu. Amin.
Yang kedua, berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Berdoa dulu sama Tuhan, komunikasi dulu sama Tuhan. Tuhan, ini kayak mana nih masalahnya? Kalau akunya yang salah Tuhan, tunjukkanlah kesalahanku. Ya, sadarkanlah aku. Kalau saudarakunya yang salah, ya, ubahkan hatinya Tuhan. Berkati dia supaya kami sama-sama menyembah Engkau, mempermuliakan Engkau. Amin. Ya. Itu saudara. Yang kedua, yang ketiga, orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan yang baik. Amin. Terima kasih. Itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Mang Kakai. Shalom. Shalom. Selamat belajar ya. Dari Matius 5 ayat 44. Kamu bacakan Mas David. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menyayangimu. Saudaraku yang saya kasih pada Tuhan Kristus, ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang saya kasih pada Tuhan Kristus, ini firman-Nya berkata, ini Tuhan yang berkata ya, A besar dengan kecil. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku yang saya kasih kepada Tuhan Yesus, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus berdoa kepada musuh-musuh kita. Jangan kita mendendam, apalagi mencaci maki segala macam. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena si firman-Nya berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan. Pada hari ini kita akan Kita akan selalu berdoa untuk musuh-musuh kita. Kita jangan saling mendendam dan segala-galanya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan karena Tuhan yang menolong kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, salam. Shalom. Ya, dari teman saudara kita, kasihlah musuhmu. Di mana satu kopi nih, dulu ya. Di sini mau mengajarkan kepada kita itu tentang keikhlasan. Keikhlasan. Dan di sini dikatakan, jika orang menambah pipi yang satu berikan juga pipi yang lain. Jika orang meminta baju jubahmu, berikan juga baju. Jika jubah diminta, baju diminta lagi. Kasih. Nah, bagaimana cara kita memberikan? Orang menampar pipi kita, kasih Allah. Tapi di sini bukan berarti kalau menampar ini bukan berarti ditampar secara itu ya, secara manusia menampar benar atau pukul ya. Tapi di sini mau dikatakan Tuhan kepada kita. Musuh terbesar dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah yang pertama dikatakan dalam firman Tuhan. Barang siapa yang malas dan dia tidak usah makan. Pemalas itu musuh. Nah, ketika dia sudah malas untuk bekerja, untuk berusaha, bagaimana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Tentu setiap dia akan minta. Nah, di saat dia minta sebagai anak Tuhan, setelah menanggapi permintaan dia, sehingga kita tahu dia malas. Bagaimana? Apakah kita mengeluh ini nggak usah dapat apa-apa dari saya, nggak usah makan. Mereka pemalas, itu musuh. Tetapi di sini mau dikatakan Tuhan kepada kita, jika musuhmu meminta bajumu, jubahmu, berikanlah juga bajumu. Ketika dia datang meminta sesuatu kepada kita untuk kebutuhan dia, kita harus berikan semuanya. Besok dia datang minta lagi, kasihkan. Besok dia datang minta lagi, kasihkan terus. Kenapa? Apa yang kita berikan kepada orang dengan keikhlasan, Bapak kita sendiri akan membalas sesuatu yang baik. Maka dikatakan di sini, jika kamu kehendaki sebuah orang berbuat kepada kamu, berbuat demikian juga kepada orang. Di saat kita menabur kebaikan, itu kebaikan akan datang kepada kita. Kalau ada orang yang misalnya membenci kita, udah kita doakan.
Supaya apa? Perlahan-lahan Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Tapi jangan kita mengubah dia, mengubah orang membenci kita. Kita berdoa, Tuhan, bukanlah hati saudara ini agar dia mau berdamai dengan saya. Tuhan akan mendengar doa. Dan Tuhan mudah Roh Kudusnya bekerja dalam diri orang itu dan dia akan berdamai. Segala sesuatu harus kita lepaskan mereka penuh keikhlasan. Biar kita membantu orang-orang yang mampu, orang-orang yang bisa, atau sahabat-sahabat saudara kita. Apakah Tuhan? Apakah jasamu? Apakah upahmu? Seorang pendosa pun bisa dia mendapatkan sesuatu barang dengan cara yang tak wajar. Dia pun bisa membagikan kepada orang-orang lain seperti itu. Tapi hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, kita memberikan segala sesuatu dengan ikhlas. Kita mendoakan orang benci kita membantu orang yang membutuhkan sekali pun dia pemalas. Kita kasih sama dia ikhlas. Musuh di sini bukan waktu orang yang mau merancang berbuat terhadap kita tidak, tetapi pemalas yang tidak mau bekerja itu adalah musuh. Amin teman-teman. Amin, amin. Dan sahabat, kita semua di sini bukan menjadi orang pemalas. Karena kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah ia tidak makan kalau dia tidak mau bekerja, itu dalam masalah. Biarlah tak makan kalau dia tak mau kerja. Itu ditentang oleh Tuhan dalam orang pemalas. Tetapi di perjanjian baru di Lukas itu dikatakan Tuhan Yesus kasih dilakukan. Jadi berbahagia kita anak-anak Tuhan Yesus yang sudah belajar tentang kebenaran dan diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau berubah. Kita betul-betul mau memberikan segala sesuatu pada setiap orang yang penuh keikhlasan. Sekalipun mereka membenci kita doakan mereka. Amin, amin. Tiap kali mereka meminta kepada kita, selagi kita punya kita kasih kepada mereka dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Amin. Amin. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita kasih. Tuhan kita yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaran luar biasa. Amin. Oh ya, salam buat kita semua. Shalom. Seperti biasa, saya akan mengundang untuk membawa pujian firman hari berikut. Dimana yang membawa firman, John Freddy Ginting, bawa firman. Bernard Nago yang bawa pujian. Amin. Amin. Balikkan lagi kepada John Freddy Ginting. Shalom. Shalom. Amin. Kita tutup ibadah kita, mari kita nyanyikan Dia Hanya Sejauh Dua. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau kabur tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
Haleluya. Jagalah, berikanlah lapas ini contoh kepada lapas yang lain Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, kami menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.